Jika kita membaca Alkitab mulai dari awal, maka di pertengahan kitab kedua, yakni kitab Keluaran, kita akan banyak menemukan hukum-hukum dari zaman dahulu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, hukum-hukum ini semuanya ditulis dalam gaya penulisan yang kita sebut sebagai tulisan pengajaran. Dan banyak kita temukan dalam kitab kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Alkitab. Semuanya ada lebih dari 600 hukum. Dan karena membaca kitab hukum zaman dahulu tidak sering kita dan teman-teman kita lakukan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kesulitan. Jadi, mari kita bahas tentang bagaimana membaca kitab hukum dalam Alkitab. Hal pertama yang harus kita ingat adalah Alkitab bukanlah buku pedoman perilaku yang memuat daftar lengkap tentang apa yang harus dilakukan dan yang tak boleh dilakukan untuk menyenangkan hati Allah. Benar, Alkitab merupakan suatu kisah yang luar biasa. Namun di dalam kisah ini, Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh umatnya. Benar sekali. Kisah ini dimulai dengan rencana Allah untuk berkuasa atas dunia melalui manusia yang percaya kepadanya dan hidup sesuai hikmatnya. Dan disinilah kita menemukan perintah Allah yang pertama dalam Alkitab. Janganlah kau makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun manusia memutuskan untuk mengenali dan menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat bagi mereka. Tapi hal ini tidak berakhir dengan baik, karena mengakibatkan dunia yang penuh dengan kekerasan dan kematian, dan pada akhirnya mereka pun dibuang dari dalam taman. Oke, jadi ini hukum yang pertama dalam Alkitab. Ini adalah perintah Allah yang pertama, yang mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah dan hidup sesuai hikmatnya. Jadi walaupun bukan merupakan bagian dari hukum yang diberikan bagi bangsa Israel, perintah ini dapat menjadi gambaran awal dari hukum-hukum yang juga merupakan ajakan untuk mempercayai hikmat Allah. Jadi, kapan hukum-hukum ini diberikan kepada bangsa Israel? Oke, begini kisahnya. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, Allah menyelamatkan mereka dan mengundang mereka ke dalam satu ikatan perjanjian seperti sebuah pernikahan. Dan hukum-hukum tersebut menjadi ketentuan dari perjanjian ini. Jadi, apakah kita punya daftar dari semua hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel? Memang tidak, karena tidak semua dari hukum-hukum ini bisa kita lihat. Hanya beberapa contoh yang ditempatkan secara strategis di antara kisah-kisah yang menceritakan bagaimana bangsa Israel terus-menerus melanggar hukum-hukum ini. Jadi seharusnya kita bisa melihat bahwa bangsa Israel tidak berbeda dengan manusia di Taman Eden. Mereka sama-sama tidak mempercayai Allah dan tidak hidup sesuai dengan hikmatnya. Benar, sehingga mereka kembali berakhir dalam tragedi, kekerasan, dan kematian. Dan akhirnya dalam pembuangan. Ini adalah hukum-hukum yang baik yang memperlihatkan hikmat Allah, tapi juga menyingkapkan ketidakmampuan bangsa Israel untuk menjadi umat Allah yang setia. Setuju, tapi ketika kita membaca hukum-hukum ini, kita menemukan banyak hal-hal aneh, seperti tidak boleh membuat pakaian dari dua jenis kain yang berbeda. Bagaimana hukum ini bisa memperlihatkan hikmat Allah? Oke, kita perlu menyadari bahwa banyak dari hukum-hukum ini yang melambangkan ritual zaman dahulu yang menjadikan bangsa Israel berbeda dengan cara menguduskan mereka. Sebagian dari hukum-hukum ini membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Sementara ada hukum-hukum lainnya yang menjauhkan mereka dari hal-hal yang melambangkan kematian, penyakit, dan kerusakan moral menurut budaya mereka. Oke, tapi bagaimana dengan semua ritual yang mengorbankan hewan? Hewan korban juga melambangkan ritual yang menghubungkan manusia dengan Allah. Karena kita makhluk fana yang tidak dapat naik ke hadirat Allah di baitnya di surga, maka seekor hewan yang tak bercela dikorbankan untuk naik menggantikan kita dan menutupi segala kesalahan kita. Sehingga kita tahu kita berkenan di hadapan Allah. Oh begitu, tetapi tidak semua dari hukum-hukum ini melambangkan ritual zaman dahulu. Ada beberapa yang cuma mengajarkan bagaimana menjadi orang baik dan memperlakukan orang lain dengan baik pula. Oh iya, tapi hukum-hukum ini bukan cuma tentang menjadi orang baik, tapi juga tentang keadilan yang sangat penting bagi Allah. Dari halaman pertama Alkitab, kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dan mereka layak untuk dihormati. Dan hukum-hukum ini memakai gambaran ideal tersebut pada zaman bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini masih menjadi dasar bagi banyak konsep keadilan dan kesetaraan yang sering kita anggap remeh. Tetapi sebagian dari hukum-hukum ini kelihatannya tidak adil. Misalnya hukum yang memperbolehkan perbudakan. Ya, jika kita melihat hukum-hukum ini dalam konteks budaya zaman dahulu, kita bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, dan Ia mendorong mereka untuk mencapai keadilan. Itu sebabnya perbudakan tidak dihapus, tetapi dikurangi. Sebagai contoh,
Bangsa Israel harus memperingati pembebasan dalam Kisah Keluaran dengan cara membebaskan para budak dan menghapuskan semua hutang setiap 7 tahun. Ini merupakan cara yang revolusioner pada zaman dahulu. Baiklah, nah bagaimana dengan semua hukum yang mengatur tentang saat perhentian di hari Sabat, pada hari yang ke-7, dan semua perayaan yang berlangsung selama 7 hari? Maksudku, ada apa dengan semua angka 7 ini? Ya, jadi hukum-hukum tentang hari yang kudus ini semuanya berkaitan dengan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Allah mengubah kekacauan menjadi keharmonisan selama 6 hari, di mana tiap-tiap hari memiliki awal dan akhir yang jelas. Namun hari ke-7 adalah hari tanpa akhir, karena hari ke-7 merupakan gambaran yang ideal saat manusia bersekutu dengan Allah dalam pemerintahan dan perhentiannya. Semua perayaan 7 hari ini merupakan ritual yang melambangkan tujuan dan masa depan manusia yang sesungguhnya. Oke, jadi semua hukum yang diberikan kepada bangsa Israel ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Ya, dan setiap kategori merupakan gambaran ideal akan hikmat Allah. Dan hukum-hukum ini menunjukkan bagaimana gambaran ideal ini diterapkan dalam budaya Israel zaman dahulu. Tetapi seperti yang nampak dalam kisah ini, bangsa Israel berulang kali gagal dalam mentaati hukum ini. Bagaimana Allah akan membuat manusia percaya akan hikmatnya? Nah, Musa dan para nabi setelah dia percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan mengubah hati manusia, sehingga mereka bisa menjadi umat perjanjian yang setia dan percaya akan hikmatnya. Dan kisah ini membawa kita kepada Yesus. Ya, Yesus berkata, ia datang untuk menggenapi hukum ini. Benar, dialah umat perjanjian yang setia. Bangsa Israel dan seluruh umat manusia seharusnya juga demikian. Tetapi mereka gagal melakukannya. Yesus hidup dengan kesempurnaan ilahi yang mendasari hukum-hukum tersebut. Dan ia juga mengajarkan bahwa kita dapat menggenapi semua hukum-hukum itu ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan Yesus berjanji bahwa Roh Allah akan datang dan mengubah para pengikutnya supaya mereka pun dapat hidup demikian. Jadi, ketika para pengikut Yesus membaca hukum-hukum ini pada zaman sekarang, kita perlu ingat bahwa hukum-hukum ini diberikan kepada bangsa Israel sesuai dengan latar budaya mereka pada zaman dahulu. Jadi kita tidak akan bisa melakukan banyak dari hukum-hukum ini walaupun kita sudah berusaha. Tetapi, kita bisa melihat hikmat Allah di dalamnya. Benar, dan percayalah, Roh Allah akan menuntun kita untuk mengikuti hikmat-Nya ketika kita belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.